Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wassabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair, amma ba'du. Saya Muhammad Khairul Anam, mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Kali ini saya akan mempresentasikan tafsir tahlil di surat As-Sajdah ayat 1 sampai dengan 3. Kita langsung ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim di sini termasuk huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar yang ada dua teori, menakwilkan dan tidak menakwilkan. Kami cenderung kepada yang tidak menakwilkan, adalah karena hikmahnya salah satunya adalah ayyaqifa 'inda tilawah, kita bisa berhenti ketika membaca, atau dengan ini kita bisa membayangkan ketika Allah dikumpulkan Allah di surga, amin, kita dapat mendengar makna yang luas tentang ayat-ayat Allah yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita tidak perlu terus-menerus menggunakan akal kita untuk menakwilkan ayat-ayat Allah. Ada kalanya kita mauquf. Terus di sini ada tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzil itu penurunan yang melibatkan malaikat. Ada. Kalau inzal itu penurunan yang langsung Allah sendiri. Di Al-Mufradat fi Gharibil Quran itu kata tanzil dimaknai sebagai najman fanajman, artinya berangsur-angsur. Logisnya memang berangsur-angsur turunnya, tartib ya. Itu kepada Rasulullah dari sama'ud dunya menuju Rasulullah. Itu bukan melibatkan malaikat. Kemudian kalau inzal kan penurunannya langsung Allah sendiri. Allah sendiri itu kan logisnya memang daf'atan wahidah. Logisnya dari sama'ud dunya, dari lahul mahfud ke sama'ud dunya. Itu kalau inzal. Itu yang di mufradat fi gharibil Quran. Kemudian tanzil didofahkan ke kata Alkitab. Menggunakan diksi Alkitab, saya berpikir kenapa menggunakan Alkitab padahal di ayat lain itu juga disebutkan kata Alkitabnya. Langsung wa innahu latanzilu rabbil alamin. Di sini kata Alkitab menggunakan kata Alkitab saya berpikir yang dimaknai oleh Dr. Abdullah Darras misalkan kata Alkitab kaunuhu mudawwanan bil aqlam. Itu ditulis menggunakan pena. Jadi saya berpikir la raiba di sini yang dilakukan itu adalah penulisannya, pembukuannya gitu. Juga mungkin itu sorotan belakangan, misalkan para orientalis yang menyorot pembukuan atau penulisan Al-Qur'an sehingga itu diragukan menurut mereka. Tapi di sini kan tanzil ya. Penurunannya Alkitab, penurunannya Al-Qur'an. Sehingga di sini juga Alkitab yang dimana As-Suyuti kan lijam'ihi anwa'al ulum wal qasas wal akhbar, karena di situ terkumpul beraneka ragam ilmu, al-qasas cerita-cerita dan al-akhbar berita-berita, sehingga bisa jadi itu yang termasuk yang dilakukan sebagai oleh orang-orang musyrik di sini yang dilarang itu. Kemudian yang di sini kan di surat Asy-Syu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin, ini enggak menggunakan diksi Alkitab karena di sini sudah menggunakan marji'ud dhamir innahu yang balik ke depan. Balik ke depan di ayat kelima insyaallah min dzikrin, pakai kata dzikr. Kenapa menggunakan kata dzikr juga? Karena kalau kita lihat nazalnya itu Rasul disifati di sini surat At-Talaq ayat ke 10 dan 11, qad anzalallahu ilaikum dzikra rasulan yatslu alaikum ayatillah. Rasul disifati sebagai dzikr. Kenapa? Kalau kita lihat Nabiullah Musa juga disifati sebagai kalimatullah kan ya, sebagai kalimah. Tapi di sini Rasul sebagai dzikr. Kenapa? Karena beliau ya emang enggak menggunakan diksi lain gitu kan, enggak menggunakan diksi lain. Misalkan Rasul kan ayat pertama yang diturunkan qara'a yaqra'u qira'atan, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak menggunakan masdar dari itu. Iqra' qira'atan atau Al-Qur'an. Tapi di sini menggunakan dzikr, atau di sini ada talayat juga pakai masdar dari talayat tilawah. Qad anzalallahu ilaikum tilawatan, enggak. Kalau kita pakai tilawah misalkan karena berpikir sebagai penegasan dan sebagainya, enggak, tapi di sini menggunakan dzikr. Kenapa demikian? Karena tentunya Rasul itu membacakan ayatillah yang dominannya Rasul enggak diturunkan untuk satu kaum musyrik saja, tapi juga ada ahlul kitab di situ. Ahlul kitab yang membaca ayat-ayat Allah, yang mereka juga tahu ayat-ayat Allah, sehingga Rasul di sini sebagai zikr mengingatkan mereka akan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah
di sini menggunakan diksi ayatillah bukan ayatil Quran. Itu jelas tentu karena ayat-ayat Allah bukan hanya ayat-ayat Al-Quran saja. Jadi Rasul gak cuma membacakan ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah, tapi ada ayat-ayat Allah juga yang sifatnya qauliyah gitu loh. Sehingga jelas di sini Rasul ya dzikir buat mengingatkan mereka bahwa beliau adalah utusan Allah yang membacakan ayat Allah, membawa ayat Allah, membawa risalah gitu. Itu. Jadi jelas di sini dzikir sebagai yang dipakai di surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Jelas di sini penurunannya tanzil pakai malaikat karena di sini nazala bihir ruhul amin. Kalau di sini nazala bihir ruhul amin. Jelas bahwa tanzil melibatkan malaikat, yang jelas dari sini ya. Nazala bihir ruhul amin. Itu. Ayat yang 193. Itu jelas. Saya nggak mau menjelaskan jumlah mutaridahnya la raiba karena sudah dijelaskan di videonya Ustaz Ubaidi Hasbillah. Terus di Rabbil Alamin, kata Rabbil Alamin. Rabbil Alamin tentunya nggak menggunakan Rabbi yang lain karena al-alam, kita tahu al-alam itu masiwallah, sesuatu yang selain Allah. Sesuatu yang selain Allah, kita termasuk termasuk sesuatu yang selain Allah. Kita bangsa manusia, kita manusia ya. Tanzilnya kitab ini, turunnya Al-Quran itu, turunnya Alkitab itu bukan hanya untuk kita saja, alam yang Rabbil Bashar gitu kan, enggak, untuk manusia enggak, karena al-alam masyaallah itu semuanya, jadi diturunkan untuk semuanya. Kalau kita lihat di surat Al-Jin misalkan, surat Jin itu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Jadi ada dari golongan jin yang juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Mereka yang meyakini adanya ayat Allah gitu. Jadi bukan hanya kita saja gitu loh. Ada yang meragukan, dari golongan manusia saja yang meragukan, tapi juga ada bisa jadi dari kalangan lain yang meragukan gitu. Misalkan dari kelompok jin yang juga meragukan ayat-ayat Allah. Sehingga di sini ya meyakini Rabbil Alamin, la raiba fihi min Rabbil Alamin. Jadi itu diksi Rabbil Alamin memang pas gitu. Atau dimaknai juga sebagai Rabbil Alamin ini sebagai Rabbil kainat gitu ya. Itu jelas. Jadi bahwa yang turunnya Alkitab ini bukan hanya untuk al-bashar saja, tapi manusia tentunya, tapi untuk Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, tentunya bangsa yang lain juga, bangsa jin dan sebagainya, atau makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Itu terkait tanzilul kitab tadi. Kalau penurunnya Alkitab yang disorot Dr. Abdullah Daros, tentunya sorotan belakangan kan ya tadi, bahwa misalkan sorotan orientalis yang meragukan Alkitab. Tapi di sini lebih kepada tanzilnya Allah, penurunannya Allah tentang Alkitab tadi. Yang Alkitab tadi mencakup anwa'al ulum wal qasas wal akhbar. Itu untuk penafsiran dari ayat kedua. Dan nanti kita sambung di penafsiran ayat yang ketiga. Terima kasih.